Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang baterai tanam handphone Android ya. Jadi kita akan memberi tutorial yaitu cara mengejut baterai atau menambah daya baterai menggunakan power supply. Dan sebelumnya kita pahamin dulu yaitu jalur min plus. Ini handphone Xiaomi, udah saya rakit ya. Jadi baterainya udah melembung. Jadi saya paksakan suntik terus pakai power supply. Nah kita cek dulu untuk bagian min plusnya pada bagian mana ya. Jadi ini baterai aslinya udah drop, udah nggak bisa dicas. Tegangan 3,95 ya. Kelihatan ya teman-teman. Nih. Kita cari kutubnya dulu. Nah, ketika ini disambungkan di sini tidak ada tanda min, artinya ini udah bener. Ini plus yang sebelah sini ya. Nah, misalkan kalau dibalik gimana, Bang? Nah, kalau balik nggak masalah, tidak ada konslet. Ya. Di situ tetap menunjukkan angka tetap sama 3,9, cuman di situ ada garis min ya, artinya teman-teman multimeternya kebalik. Jadi yang benar seperti ini untuk cara memahamin mengecek baterai pakai multimeter. Nah setelah teman-teman udah tahu cara mengeceknya, baru lanjut kita cas menggunakan power supply ya. Jadi 3,5 ya teman-teman. Kita majukan dulu, kita nyalakan power supply-nya ya. Kita nyalakan di angka langsung 5 volt aja ya, 5 volt karena 2 ampere 5 volt kalau untuk pengecasan Xiaomi tipe Note 2 ya. Kemudian teman-teman tempelkan kabel warna merah positif ini ya, yang tadi udah kita cek menggunakan power supply. Kemudian yang min kita pasang ke sini. Nah, maka ampere akan menunjukkan ke arah 1 ampere ya. Nanti kelamaan dia akan turun. Mulai turun seperti itu sekitar berapa menit. Sambil baterai ini sedikit dipencet-pencet agar reaksi elemen cairan di dalam itu, elektrolitnya itu bergerak ya. Karena ini baterai udah kembung. Tapi kalau misalnya baterai masih bagus, masih presisi ya, tidak usah dipencet-pencet. Ini biasanya media saya kayak begini. Kalau untuk menghidupkan baterai yang udah kembung drop, susah dicas menggunakan baterai, menggunakan charger menuju konektor cas IC, kemudian ke papan botnya si baterai ya, konektor itu biasanya susah. Tapi kalau pakai langsung jalur power supply melalui sini, dia akan langsung mentransfer ke arah sini. Nah ini power supply mulai bergerak ya. Jadi bagaimana Bang kita menunggu apakah baterai ini akan full? Nah angka fullnya dia akan turun ke sini ya, sekitar berapa ampere ya, 0,6 atau 0,8 juga itu udah cukup mengangkat ya ampernya si baterai ya. Jadi ini tutorial cara mengejut baterai ataupun mengisi baterai paksa ya menggunakan alat power supply. Nah dia mulai turun sendiri ya ampernya. Jadi biasanya begitu teman-teman, untuk voltasenya normal tapi ampernya udah drop seperti aki motor ya. Voltasenya 12 volt, 13 volt, tiba-tiba habis dicas kemudian langsung hilang, langsung menjadi 6 volt, 8 volt kalau untuk aki motor ya, itu artinya udah drop. Ya, begitu sama baterai handphone juga sistem kerjanya sama. Kalau udah drop kayak begitu. Jadi dicas hilang, dicas hilang. Makanya untuk memastikan bahwa handphone ini masih nyala atau tidak, tinggal dikejut menggunakan power supply. Tapi kemudian nyala, kemudian nggak lama lagi mati lagi, berarti baterainya yang harus diganti ya. Nah karena ini untuk menunggu di sini agak lama, kita naikkan sedikit lagi teman-teman. Naikkan ke 5, volt, 5,5 volt setengah ya, biar agak cepat. Apakah itu tidak merusak bagian komponen PCB baterai Bang? Dia tidak ya, karena di sini ada fuse atau spring pemutus arus besar ya,
seperti itu. Jadi tegangan besar yang melampaui batas aturan handphone sudah dibuat atau disebut otomatis protect ya. Ini saya gedein untuk voltasenya 5,5 volt. Biasa standar adaptor yaitu 5,2 ya. Ini baterai udah mulai terisi hangat. Jadi jangan lama-lama ya. Takutnya nanti teman-teman diboblasin 15 volt biar cepat malah meledak ya. Kalau ini udah terasa hangat, kita turunkan lagi, kemudian kita off kan, matikan saja ya. Di sini pun akan kebaca ini udah sekitar 4 volt tegangan ya. Sekarang kita cek lagi menggunakan multimeter ya. Ini biasanya cepat hilang, untuk voltasenya akan cepat hilang ya. Kita cek ke angka 20 volt DC ya teman-teman. Kelihatan ya. Kemudian kita cek untuk jalur min plusnya si baterai ini, tadinya 3,95 ya, 3 volt 95 miliampere. Nah dia udah 4, ya. Nah ini udah sehat teman-teman. Tegangan baterai ini sudah sehat, bisa mengangkat komponen-komponen IC power, CPU, MMC ya. Sekarang coba kita buktikan, kita nyalakan. Tombolnya udah mulai sobek ya, pada sobek. Kita tunggu. Nah ini udah mulai nyala ya teman-teman. Jadi kalau handphone mati total, coba aja dicek baterainya dulu, tegangan baterai, takutnya udah lemah, drop ataupun udah melembung ya. Ini udah nyala. Ini tapi nggak tahu baterai udah penuh atau tidak, karena itu hanya dikejut hanya sebentar ya. Kita off kan dulu power supply-nya biar awet. Ini udah mulai ngisi, cuman ini baterai udah bener-bener drop ya. Terus coba bang, bagaimana kita bantu pakai power supply ya. Nah kita bantu pakai alat power supply tegangan 4,5 aja ya. Jadi ini mungkin ngecasnya kurang lama, tapi udah ada reaksi nyala. Jadi untuk menyalakan teman-teman cantumkan di sini dan sini ya. Untuk power supply-nya dirubah ke 4,5, nggak apa-apa. Karena Xiaomi ini tegangannya dia gede ya. Tombolnya udah mulai error. Kita tunggu dulu. Tombolnya kadang mau kadang enggak ini ya. Ini udah melempung banget ya. Intinya seperti itu teman, kalau misalkan mau ngejut baterai ya. Jadi kita cek dulu tegangan menggunakan multimeter, baru kita cas menggunakan power supply. Ini udah benar-benar parah, udah melempung kayak begini. Jadi ini udah waktunya diganti baterai ya. Kalau nggak diganti ininya aja, putih-putihnya aja.
ya. Ini tegangannya udah oke, cuman ini namanya baterai udah drop ya pasti hilang lagi turunnya ya. Nah, dia 3,94. Tadinya udah 4,2, jadi cepet banget hilangnya ya. Ini rendah teman-teman. Untuk standarnya 4,2, 4,3 ya. Untuk tegangannya si Xiaomi karena chargernya itu 2 ampere. Ini kadang nyala kadang mati lagi kalau tegangan segitu ya. Tapi kalau untuk handphone yang ukuran 1 ampere dia langsung ngangkat. Jadi ini kadang ngangkat kadang mati lagi. Tambah lagi ini tombolnya kayak begini. Stoknya udah habis untuk yang Note 2 saya ya, udah kepake, udah laku tombolnya, udah laku, udah diperbaiki tapi orangnya nggak mau bayar. Itu sering terjadi ya. Nah ini getar ya. Nah ini jadi penyakitnya hanya baterai ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk mau mengejut baterai menggunakan power supply. Semoga bermanfaat. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.